Nah, hari ini kita akan bahas chapter 1154 yang berjudul Tidak Bisa Mati. Sebuah chapter yang bukan hanya memperlihatkan wajah dari Rocks de Sebek untuk pertama kalinya, tapi juga mengungkapkan hubungan darah mengejutkan yang akan mengubah sejarah One Piece untuk selamanya. Yup, inilah kisah kelam masa lalu Elbaf, asal usul kehancuran tersebut dan awal mula dari Rocks de Sebek ini yang benar-benar akan diceritakan. Jadi ini adalah update spoiler 1154 kita. Di akhir video kita juga akan sedikit membahas beberapa hal menarik yang dibocorkan pada chapter ini. Jadi siapkan kopi hangat beserta dengan cemilan terlebih dahulu. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Judul One Piece chapter 1154 ini konon diberi judul Tidak Bisa Mati. Cover story dibuka dengan Ocho yang membawa Yamato ke sebuah makam. Tapi bukan makam biasa, ini adalah makam seorang pahlawan dari West Blue yang ternyata dibesarkan di Ringo, negeri asal pedang legendaris. Oke, untuk bocoran pertamanya kita dibawa kembali ke masa lalu Elbaf. Setelah insiden Big Mom kecil, Elbaf pun mengalami rentetan bencana besar. Kebakaran hebat, badai, hingga kelaparan yang mengguncang seluruh negeri. Saat para raksasa ini mulai kehilangan harapan dan nyaris menyerang mimpi mereka sendiri, Raja Harald pun akhirnya kembali. Ia datang tepat waktu membawa bantuan asing untuk menyelamatkan rakyat Elbaf. Namun sayang, Astrid pun meninggal karena sakit sebelum Harald ini sempat kembali. Di tengah duka yang mendalam, Ida, seorang wanita kuat dari Elbaf, memutuskan membuka bar di dunia bawah, mungkin sebagai pelariannya atau justru sebagai awal untuk rencana besarnya. Nah, 56 tahun yang lalu Harald pun pernah hadir di Reverie meminta pertolongan, namun seperti biasa pemerintahan dunia pun menutup mata akan hal tersebut. Lalu di masa sekarang Jarul pun bicara pada Harald tentang keberadaan dari kelompok yang disebut sebagai Galela atau dalam versi Elbafnya disebut Karela. Ini adalah sebuah kelompok tukang kapal legendaris yang terdiri dari raksasa dan manusia biasa. Namun kali ini mereka dilaporkan telah ditangkap oleh pemerintahan dunia. Apakah mereka terlibat dalam pembangunan Pluton? Kita akan bahas ini di akhir video ya. Lalu kisah pun beralih ke masa kecil dari Loki. Setelah Astrid ini tiada, adik perempuannya yang mengasuh Loki. Namun sayangnya Loki ini pun disiksa dan sementara Harald sibuk membangun kembali negeri Elbaf. 48 tahun yang lalu, Loki yang penuh dendam melepaskan binatang-binatang raksasa ke desa. Tapi ketika dia melihat anak-anak desa dengan tulus membantu Hairudin, dia pun merasa sangat sendiri. Nah, momen inilah yang mengubah cara pandangnya. Kemudian tiba-tiba saja muncul sosok yang tak disangka-sangka, yakni bajak laut Rocks yang mendatangi dunia bawah dan bertanya pada Loki, apakah ini Elbaf? Apakah Harald ada di sini? Nah, lalu satu fakta besar terungkap pada chapter ini. Rocks de Sebek ternyata pernah bertemu dengan Harald di Reverie, tepatnya 56 tahun yang lalu. Tapi tak lama setelah itu, Rocks membunuh seorang admiral dan resmi menjadi buronan kelas dunia. Di chapter ini pun kita akhirnya melihat wajah lengkap dari Rocks de Sebek. Dia memiliki rambut dua warna dan wajah yang mirip dengan Marshall de Teach. Kenapa mirip? Yep, karena Rocks de Sebek ini adalah ayah dari Kurohige. Nah, update terbarunya dibocorkan pula ternyata di Pulau Elbaf ini ada serikat pembuat kapal para raksasa yang dikenal dengan nama The Great Hammer Warband. Ini juga disebut sebagai Karela yang terdengar mirip dengan Galela dari Water Seven. Mereka adalah kelompok yang sangat terkenal di kalangan bangsa Elbaf. Namun kabar mengejutkan datang dari negeri Elbaf. Seluruh anggota guild ini dilaporkan telah ditangkap. Mereka bahkan sempat meninggalkan sebuah surat yang menjelaskan hal tersebut. Jarul, yakni salah satu tokoh paling penting di Elbaf ini, sulit mempercayai kabar itu. Dan bagaimana mungkin ada pihak yang sanggup untuk menangkap ratusan raksasa ini, termasuk raksasa-raksasa kuno yang legendaris. Nah, salah satu rumor pun menyebutkan bahwa seluruh warband ini dibekukan dalam es. Rumor ini langsung mengingatkan kita kepada para raksasa yang dibekukan di Pang Hazard. Ini pun menimbulkan pertanyaan, siapa yang kira-kira cukup kuat untuk melakukan hal ini?
Nah, menurut Tamagon pribadi, kelompok pembuat kapal raksasa di Elbaf ini punya yang nama benar-benar mirip seperti Galila Company di Water Seven. Ini bukan cuma kebetulan sepertinya. Para raksasa inilah yang mungkin saja dulu mengajari para pendiri Galila Company semua teknik canggih pembuatan kapal di Water Seven. Nah, di chapter sebelumnya pun sudah dijelaskan kalau navigasi lanjutan milik Elbaf dianggap luar biasa oleh negara-negara yang lainnya. Jadi wajar saja kalau pengetahuan itu disebarkan dan juga diwariskan. Nah, semua ini pun juga bisa nyambung ke satu topik yang benar-benar relevan, yakni senjata leluhur yakni Pluton. Kalau para raksasa ini memang sehebat itu dalam urusan kapal, bisa saja merekalah pencipta asli dari Pluton. Dan mungkin saja ini alasan Tom, sang legenda dari Water Seven, punya blueprint senjata tersebut. Karena bisa jadi ya, para raksasa itu sendiri yang menyerahkannya ke manusia. Dan dari situlah pengetahuan itu pun diwariskan turun-temurun hingga ke tangan dari Galila Company di Water Seven. Nah, kemudian muncul lagi sebuah pertanyaan. Kenapa mereka menyembunyikan semua itu? Kalian bayangkan saja kalau mereka benar-benar tahu cara membangun senjata paling mematikan di dunia. Kenapa mereka tidak pernah muncul dalam konflik besar? Kenapa juga nama Elbaf tidak pernah disebut waktu dunia gempar soal senjata kuno? Nah, jadi apa mungkin para raksasa ini bukan cuma jago untuk membuat kapal? Mereka juga jadi penjaga rahasia besar dalam dunia One Piece. Jadi mungkin saja mereka punya perjanjian dengan Joy Boy, ataupun mereka mungkin pernah dikhianati oleh pemerintahan dunia. Jadi sejak saat itulah mereka memilih menyimpan pengetahuan tersebut rapat-rapat sampai saat yang tepat tiba. Jadi bisa kalian bayangkan saja warisan Joy Boy, senjata leluhur, teknologi kuno, itu semua mungkin sudah ada di Elbaf sejak awal, disimpan oleh para raksasa ini yang selama ini terlihat seperti bangsa yang sederhana. Yup, padahal mereka ini adalah penjaga sejarah dunia yang masih belum diketahui orang banyak. Atau mungkin bisa jadi raksasa kuno ini adalah pihak yang membangun Pluton. Maka besar kemungkinan kalau Pluton ini mungkin saja adalah sebenarnya kapal spar terbang seperti yang kita lihat di Elbaf. Bentuknya nanti mungkin agak mirip seperti Ark Maxim yang dimiliki oleh Enel nanti. Uniknya, Karela ini bukan hanya nama kapal feri yang dibangun pada awal 1900-an, tapi dalam beberapa budaya, kata ini juga punya arti penunggang angin ataupun angin selatan. Yup, jadi kalau nama perusahaan kapal ini memang adalah Karela, bisa jadi itu adalah petunjuk tersembunyi dari Oda Sensei bahwa mereka bukan cuma pembuat kapal biasa, tapi pencipta kapal yang mampu menjelajahi langit. Yup, jadi untuk hal ini kita akan bahas detail dalam video kita berikutnya ya. Kita sudahi dulu update spoiler One Piece chapter 1154 ini. Di besok kita akan mendapatkan full spoilernya. Jadi bersiaplah, bunyikan lonceng notifikasinya, dan terima kasih sudah menonton. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.